konflik Syiah Sunni, konflik Syiah Sunni, Kurdistan itu, bangsa Kurdi itu tersebar di 4 negara. Kemudian Arab Israel kan itu saya kira Arab Israel. Konflik yang kita nggak tahu akan kapan ujungnya, selesai. di mana ujungnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Sudah lama ini kita agak jeda, dan kita ketemu lagi dengan tamu pertama di podcast Wonder Home. Gimana Mas Ahmad Zahidi kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah diundang di Wonder Home Library lagi ya. Karena saya lihat suasananya sudah semakin asik ini belajar di sini gitu. Oke, alhamdulillah. Salah satu gerakan pendidikan alternatif ya saya kira. Harus kita apresiasi. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, dulu kita podcast di sana itu masih satu kamera gitu. Ini sudah wow sekali menurut saya. Ngobrolin tentang Arab Spring ya, pelan-pelan lah berkembang gitu. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang isu yang agak hangat sekarang, yang masih sangat hangat, soal-soal yang berkenaan dengan isu hubungan internasional, terutama soal Rusia, soal macam-macam. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang hal-hal itu, saya ingin sedikit banyak ngulik lah ini. Ini Mas Ahmad Zahidi, Dr. Ahmad Zahidi, sekarang Kaprodi di Hubungan Internasional, program Magister namanya ya. Sebenarnya dari Bulukumba ya, Sulawesi Selatan ke Jogja, memang sedari awal tertarik untuk masuk ke jurusan atau ke disiplin ilmu hubungan internasional gitu, Mas Ahmad Zahidi. Gimana ceritanya itu? Ya, saya orang kampung gitu. Jadi Bulukumba itu dari Makassar ya kurang lebih 4 jam ya, lebih bisa. Terus desa saya Kindang dari Bulukumba ya, kota Bulukumba sekitar 30 kilo kali. Jadi dari kota Bulukumbanya jadi Kindang itu sekitar 30 kiloan. Ya, orang pelosok kan kira-kira begitu. Gitu ya. Tapi ya sejak SMA sudah punya mimpi untuk kuliah di Jawa. SMA di Bulukumba juga? SMA di Bulukumba, tapi kemudian naik kelas 2 pindah ke Makassar. Sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita untuk kuliah di Jawa. Kemudian saya belajar bahasa Inggris di Pare ya, tempatnya Mas Iva kan. Oh, di Kediri Pare. 2003, kemudian 2004 ke Jogja, dan ya memang sejak awal sudah tahu ada jurusan HI dan tertarik, tapi saya kan belum begitu paham. Tapi setelah nyampe di Jogja, ya saya semakin tertarik dengan HI, mungkin karena dari segi nama juga kan keren kan. Gitu ya. Hubungan internasional kan? Gitu. Ya meskipun ya kita lokal aja mainnya gitu. Ya mulai dari situ kemudian tertarik dengan kajian dengan hubungan internasional dan memilih hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat kita mengabdi berdua saat ini. Ya kemudian ya aktif di dunia pergerakan dan ya pemikiran tokoh-tokoh misalnya dari Timur Tengah kan banyak saya kaji, di Syariati misalnya, dan yaitu banyak buat saya belajar tentang mengetahui tentang apa yang terjadi di Timur Tengah itu. Jadi kira-kira berawal dari situ. Jadi persentuhan dengan dunia gerakan Islam di HMI, terus kemudian bacaan-bacaan yang di dalamnya isu ke-HI-annya lebih ke Timur Tengah ya. Betul. Jadi kita kan menjadi aktivis kan banyak pemikiran politik Islam ya, yang kita kaji tokoh-tokoh itu pemikiran-pemikiran seperti apa. Jadi itu membuat saya semakin dekat gitu, dan lebih konsen lagi pada S2 S3-nya kan di situ. Kalau S2-nya nulis tentang apa Mas? Syiah Sunni itu. Syiah Sunni. Syiah Sunni di Timur Tengah gitu. Jadi
Kalau konstelasinya gimana Sunni Syiah di Timur Tengah itu? Iya, saya kan mengkajinya waktu itu kan Syiah Sunni bukan pada aspek teologisnya tapi pada aspek HI-nya. Jadi kan ternyata aliran mazhab Syiah Sunni itu kan mempengaruhi hubungan politik, mempengaruhi konstelasi politik di kawasan Timur Tengah kan. Dan misalnya antara Iran yang mayoritas Syiah 90%, Arab Saudi yang Sunni ya meskipun itu Wahabi ya yang kita kenalnya, itu kan sampai saat ini kan selalu ada rivalitas itu antara ya tidak pernah berhenti juga kan saya kira. Rivalitas supremasi kekuatan di Timur Tengah antara Saudi dan Iran ya gitu. Nah saya kan mencoba membangun teori menurut saya di Timur Tengah itu ada istilah yang saya sebut dengan permanent konflik. Ada 3 itu yang ini saya sedang menulis bukunya ini tentang itu. Saya mau nanti tunjukkan teorinya, mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Konflik yang selalu yang berkepanjangan yang kita nggak tahu selesainya kapan gitu. Ada solusinya kapan ya. Konflik Syiah Sunni, konflik Syiah Sunni, Kurdistan itu, Kurdi, bangsa Kurdi ya. Kurdi itu tersebar di di 4 negara. Kemudian Arab Israel kan itu saya kira Arab Israel. Konflik yang kita nggak tahu akan kapan ujungnya, di mana ujungnya gitu. Nah gitu. Jadi dan itu kan tentu melibatkan juga negara-negara besar, Rusia, betul. Amerika tentu saja ya, Amerika menjadi ikut bermain di situ dan bagian dari medan perebutan pengaruh lah antara negara Rusia, dan apa yang terjadi di Ukraina juga saya kira adalah tidak lepas dari rivalitas itu. Betul. Sebelum kita nanti ngomongin tentang Ukraina, kalau di Timur Tengah itu battlefield atau medan perang yang dimana negara-negara adik kuasa dunia begitu kentara bermain itu di mana itu, di konflik mana itu? Yang saya lihat di Iran ya, misalnya Iran kan dianggap sebagai salah satu negara yang pasca revolusi Islam Iran kan, dia tidak lagi menjadi aliansi Amerika dan selalu diisolasi, kemudian di tekanan-tekanan politik itu diberi sanksi lewat Dewan Keamanan PBB, dan Rusia dengan Cina itu kan 2 negara yang selalu memveto sanksi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB untuk Iran itu. Jadi kemudian juga dalam kasus Suriah pasca di Arab Spring kan nampak sekali ya Amerika Serikat membackup oposisi untuk menggulingkan Bashar al-Assad, sementara Rusia itu membackup Bashar al-Assad rezim yang berkuasa di sana gitu. Jadi kita melihatnya ya nampak sekali gitu bagaimana 2 negara superpower ini kemudian bertarung untuk memperebutkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah gitu. Termasuk juga waktu kalau disertasinya tentang Arab Spring ya. Kalau di Arab Spring juga masih ada itu menjadikan negara-negara yang mengalami revolusi itu sebagai proksi juga kelihatan ya. Kelihatan itu misalnya. Ya meskipun yang nampak itu ya Suriah ya, tapi di beberapa negara lain kan juga itu mereka ikut bermain gitu. Oke. Nah, sekarang to the core. Nah, apa itu namanya? Rusia, Amerika bermain di Timur Tengah. Nah, sekarang medan persaingan dan pertempurannya, perebutan pengaruhnya itu berpindah lah ya ini di negara-negara di di sekitaran Rusia, dalam hal ini Ukraina. Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Kenapa Putin berani dan berani dan tegas, saya kira Ukraina harus masuk bagian dari Rusia lagi. Itu apa yang membuat dia berani, yang membuat dia menyerang Ukraina itu sebenarnya, Mas? Oke, baik, terima kasih Mas Ipa. Ya kita tahu kan pasca perang dingin berakhir kan, di mana Uni Soviet itu runtuh dan Amerika Serikat ya Barat keluar sebagai pemenang.
Dan salah satu buku yang populer itu kan yang dibaca secara luas kan bukunya Francis Fukuyama itu ya, The End of History and the Last Man. Jadi artinya runtuhnya Uni Soviet itu berarti tidak ada lagi ideologi global yang mampu menyaingi ideologi kapitalisme global pimpinan Amerika Serikat. Itu sebentar sebelum ini, runtuhnya Soviet itu faktor utamanya apa? Iya, salah satunya kan dia mencoba untuk keterbukaan itu ya, perestroikanya. Jadi, nah pasca itu kan ya dianggap bahwa tidak ada lagi negara atau ideologi yang mampu mengimbangi ideologi kapitalisme yang diusung oleh Amerika Serikat. Tetapi Rusia, terutama sejak dipimpin oleh Vladimir Putin itu dari 2000, Vladimir Putin menjadi presiden Rusia kan sejak 2000 sampai 2008, kemudian 2008 menjadi 2012 menjadi perdana menteri dulu. Kemudian 2012 menjadi presiden kembali, dan setelah menjadi presiden itu dia rubah konstitusinya. Masa jabatan presiden itu 1 periode 6 tahun, bukan 4 tahun gitu. Makanya dia kan sampai 2024 ini. Harusnya selama menjadi presiden itu memang salah satu obsesi politik Rusia di bawah Vladimir Putin itu adalah mengembalikan kekuatan politik dari Rusia yang itu pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Jadi rujukan dia pada zaman Uni Soviet. Iya, jadi mengembalikan great power itu. Dan makanya mulai dari ekonomi yang dia coba perbaiki. Kan sempat kalau tidak salah tahun berapa ya, 2010 itu perekonomian Rusia itu kan tumbuh 10% gitu. Wah, lumayan sempat itu. Besar itu ya. Sampai kemudian kan Rusia bersama dengan Cina itu kan membangun kekuatan ekonomi tandingan untuk mengcounter dominasi Barat ya dalam hal ekonomi. Misalnya dengan buat BRICS itu. Brasil, kemudian Rusia, India, China, and South Africa itu kan BRICS itu ya, itu kan kekuatan ekonomi tandingan. Jadi ya ini kan bisa saya membacanya bahwa ya memang Rusia dengan Cina itu kan mencoba melawan hegemoni Barat itu sebenarnya, dan termasuk Putin itu, dan dia sangat fokus memang untuk membangun kekuatan politiknya, mengembalikan great powernya itu. Dan hubungan antara Barat dengan Rusia dengan Cina kan sudah mulai merenggang sejak tahun 2000-an itu ketika muncul. Kalau tidak salah sejak 2007 itu kan Putin sudah mengatakan begini, perang dingin kembali itu akan terbuka kalau kemudian Amerika selalu mengambil kebijakan yang itu mengganggu keamanan Rusia, yang termasuk berarti kan ekspansi itu. Jadi itu sudah dikatakan oleh Putin itu sejak tahun 2007 gitu. Jadi dalam beberapa isu kan mereka sudah bertarung 2010 misalnya ya, sejak meledaknya revolusi Arab Spring di Timur Tengah, Amerika dengan Rusia kembali bertarung memperebutkan pengaruh di sana kan. Ya seperti yang kita katakan tadi, Amerika berusaha menggulingkan rezim Bashar al-Assad, sementara Rusia, Putin itu berusaha memberikan backup, mempertahankan Bashar al-Assad itu. Dalam kasus Iran juga sama. Nah, kalau katakan setelah perestroika glasnost-nya Gorbachev itu ya, terus kemudian membuat runtuhnya Soviet gitu. Tapi kan memang kalau dari sudut pandang yang lain misalnya, negara-negara seperti negara-negara pasca Soviet ya kayak Ukraina, terus kemudian Georgia, Kazakhstan dan macam-macamnya, itu kan mereka juga punya aspirasi lokal. Artinya terlepas dari Amerika ikut terlibat di sana atau tidak,
kaum politik para politikus lokal atau orang lokal sendiri kan juga punya aspirasi, misalnya saya nggak pengen lagi gabung dengan Soviet misalnya, tanpa harus ada intervensi Amerika bisa juga nggak sebenarnya. Tapi kan sebenarnya pasca runtuhnya Uni Soviet itu kan ada perjanjian sebenarnya antara Uni Soviet dengan Barat itu, negara-negara pasca Uni Soviet itu yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet itu tidak diajak bergabung dalam keanggotaan NATO. Ada perjanjian itu antara begitu. Soviet dan Barat itu. Dan NATO lah. Ini beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet itu kan sudah menjadi bagian dari NATO, dan ini kan Ukraina kan ingin menjadi bagian dari NATO itu. Ini kan yang membuat Rusia, Putin itu marah sekali juga, dan di samping itu sejak tahun 2006, 2007, 10 itu memang kan Rusia ingin menunjukkan bahwa kekuatan politiknya itu sudah kembali gitu. Jadi makanya kan berani mengambil beberapa langkah yang tentu tetap menjalin hubungan dengan Amerika karena ada kepentingan politik ekonomi, tetapi dia sudah berani menunjukkan mengambil sikap yang berbeda dan berseberangan dengan Amerika Serikat. Apa yang membuat confidence itu muncul kembali, dari sisi ekonomi atau politik, dari sisi mananya tuh yang membuat confidence Rusia itu ini lagi? Pertama, kekuatan politiknya, kekuatan militernya kan Rusia nomor 2 setelah Amerika Serikat. Kemudian kedua, kekuatan ekonominya kan sudah mulai bangkit. Ya saya katakan tadi dia pernah tumbuh 10% itu kan luar biasa. Itu kan tidak banyak negara kan, hanya Cina yang pernah 14% itu. Kedua, dia kan beraliansi dengan Cina, meskipun kadang-kadang juga tidak setia sekali, tapi sikap-sikap politiknya dalam melawan hegemoni Barat kan mereka selalu kalau punya musuh bersama jadi satu gitu. Dan Cina kan hari ini sedang bangkit ya, kekuatan ekonomi, militer, dan di sisi lain Amerika sedang mengalami kemunduran itu, krisis legitimasi. Nah ini yang membuat dia punya keberanian mengambil langkah itu gitu. Jadi selain ingin menunjukkan kepada dunia akan show of power itu kepada dunia, bahwa Rusia sedang bangkit dan bersiap untuk mengambil alih supremasi politik global Amerika Serikat gitu. Jadi dia sedang melakukan pertunjukan itu menurut saya di ini, dan memang kan hubungan Amerika dengan Rusia dalam banyak hal kan selalu menimbulkan ketegangan. Misalnya pemilu 2012 itu yang di pemilu di mana? Pemilu 2012 di Rusia itu kan Hillary Clinton itu mengkritik proses demokrasi di Rusia. I see. Jadi memang saat itu kan sudah mulai Hillary Clinton itu kan Putin sudah mulai nggak nyaman dengan Hillary Clinton itu yang dianggap tidak demokratis ya proses pemilu di Rusia. Makanya pemilu Amerika 2016 ya kita tahu semua ada intervensi, ada keterlibatan Vladimir Putin itu di balik kemenangan Donald Trump kan. Jadi kasusnya begitu. Dan 2014 ya Rusia menganeksasi Crimea itu bagian dari Ukraina, dan itu kan banyak dikritik ya. Didiskreditkan di kancah dunia dengan dianggap dia sangat agresif dan seterusnya. Ini membuat hubungan Putin dengan Amerika kan sudah semakin tidak baik-baik saja gitu. Dan itu juga menjadi momentum bagi Vladimir Putin untuk menunjukkan kekuatan politiknya gitu, bahwa apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, tidak ada lagi ideologi negara yang mampu menandingi kapitalisme dan Amerika itu
itu tidak tepat gitu. Buktinya Rusia kan sudah mulai bangkit dan berani mengambil langkah yang berseberangan. Bahkan kan yang kasus yang cukup membuat Amerika marah juga kan kasus Edward Snowden itu kan. Oh, yang Snowden, mantan anggota NASA itu yang kemudian membelot dari NASA, membocorkan rahasia Amerika Serikat, dokumen-dokumen penting Amerika Serikat kepada media, dan Putin berani memberi suaka politik gitu. Suaka politik gitu ya. Setahu saya Edward Snowden itu meminta suaka politik ke banyak negara, termasuk Cina, Brasil, banyak negara. Tapi tidak ada yang berani memberikan suaka politik itu karena ya tentu negara-negara itu kan takut akan konsekuensi politiknya. Betul. Nah, yang berani memberikan itu Putin ya, Rusia gitu. Ya. Dan ketika Putin memberikan suaka politik, Obama itu meminta diekstradisi, tapi Putin tidak mengabulkan permintaan ini. Jadi menurut saya ini adalah bagian, kembali saya katakan tadi, show of power itu kepada dunia itu loh, bahwa we are back, kita kembali gitu menjadi the great power is back, gitu. Gitu ya. Jadi dia menunjukkan itu. Maka ya mungkin ya kronologi ini kemudian yang membuat juga Amerika, misalnya kan kita tahu hubungan Rusia dengan Amerika kan sangat tidak harmonis pada era Obama. Dan era Obama itu kan wakil presidennya adalah Joe Biden yang hari ini menjadi presiden itu. Tentu kan memori-memori itu tentu akan mempengaruhi politik luar negerinya. Saya melihatnya begitu. Nah, ini kan kemarin yang digadang-gadang yang Ukraina itu juga percaya diri ketika Rusia masuk menginvasi negaranya, dia akan mendapatkan pembelaan yang besar dari negara-negara NATO. Meskipun dia belum tergabung di dalamnya, tapi kan sudah ada harapan lah dia bisa masuk begitu. Tapi begitu Rusia masuk ke Kiev, ke kota-kota yang berdekatan dengan Rusia, NATO belum berbuat apa-apa tuh. Kenapa? Apa yang membuat hitungan semacam apa yang membuat NATO kok nggak full juga supportnya untuk Ukraina? Ya itu saya katakan tadi, kekuatan politik Rusia ini kan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum dingin bisa dinikmati ini atau apa itu namanya? Ini Misugaru ya. Misugaru latte dari Teras Kopi Baca. Mantap ini, luar biasa. Jadi kekuatan politik Rusia, dan memang negara-negara Eropa kan sudah nggak berani macam-macam dengan Rusia kan. Jadi Rusia itu sudah memang yang bisa menghentikan adalah Amerika Serikat. Tetapi kan kalau kemudian mereka terlibat, ya perang dunia ketiga mungkin tidak bisa dihindari gitu. Jadi ini kan Rusia kan tentu bergening politiknya itu, presisi politiknya kan sudah terlanjur dia mengambil langkah itu kan. Kalau kemudian misalnya NATO dan dia mundur kan berarti itu malu bagi dia, ya tuh. Sebagai negara yang ingin punya ambisi, obsesi untuk mengembalikan great power-nya itu, tiba-tiba kemudian dia dibuat mundur kan, itu kan apa yang dibangunnya selama ini kepada dunia kan justru itu akan memalukan bagi dirinya sendiri gitu. Maka saya kira ketika NATO akan mengambil itu, ya pilihan lain tidak ada lain saya kira yang dilakukan oleh ini. Dan itu menurut saya itu pertimbangan-pertimbangan itu mungkin yang membuat NATO itu lebih baik ini Ukraina saja yang yang dikorbankan daripada kemudian dunia kan, kira-kira begitu. Jadi saya melihatnya begitu gitu. Jadi kalkulasi politiknya itu yang, ya misalnya saya juga mengikuti Amerika kan nggak mau banyak terlibat kan. Iya, nggak mau banyak terlibat. Nggak apa itu namanya, nggak sepenuh hati gitu ya, nggak full support juga gitu ya. Nah itu
bagi saya kembali lagi kemenangan Putin di sini sebagai negara yang ingin menunjukkan show of power itu kepada dunia, itu dia menang lagi kan. Jadi kalau sebelumnya dia hanya menunjukkan sikap yang berani berseberangan dengan Amerika dalam berbagai isu global, hari ini justru dia sudah menanti Amerika itu di medan perang itu gitu loh. Ya kan? Ini kan kita bisa mengistilahkan ini sudah menanti ini. Menanti dan menantang sekarang. Iya, menanti dan menantang gitu. Jadi ini nih ringnya sudah ada deh. Ayo masuk sini gitu ya. Dia sudah menanti gitu loh. Nah, kalau dia nggak datang kan berarti kan ya indikasi bahwa memang Amerika sedang mengalami krisis legitimasi politik ya. Karena saya kira kan beberapa artikel buku yang sudah membaca kemunduran supremasi politik global Amerika. Itu. Jadi ya apalagi pertimbangan-pertimbangan itu diambil. Ya apalagi kalau Amerika terlibat lagi dalam perang kan ongkosnya besar sekali. Sementara dalam negerinya juga masih ekonominya sedang goyah begitu. Jadi itu mungkin anunya. Jadi ya ini yang saya lihat begitu gitu. Jadi saya mengikuti memang Amerika. Yang paling kasihan Ukraina berarti. Ukraina gitu. Jadi ya mungkin juga dari sudut pandang Rusia kan dia gerah juga dengan Barat, dan memang kalau saya lihat kan salah satu faktor utamanya kan dia sangat kesal, sangat marah dengan Amerika terutama yang selalu mengusik, kira-kira selalu hadir mengusik di wilayah sekitar Rusia itu. Nah dia mengambil langkah ini karena ya Amerika, Eropa tidak berhenti mengusik itu kan. Negara-negara yang dulu di bawah Uni Soviet seolah diajari untuk berdemokrasi ya kan. Jadi kira-kira begitu. Itu dari sudut pandang Putinnya begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, sebenarnya Rusia ini kayak orang pacaran gitu sama Ukraina ini. Kan kalau secara bangsa Rusia itu kan awalnya malah justru dari Ukraina situ kan ya, dari Rusia itu. Ketika mereka ya kayak orang pacaran, mereka putus, terus kemudian pengen balikan lagi si Putin ini. Kalau karikaturnya kan begitu menggambarkannya. Terus kemudian ketika nggak mau balik lagi, dihadapi dengan kekerasan. Kamu harus balikan lagi sama saya begitu. Nah, karikatur semacam itu mengindikasikan satu pemikiran bahwa sebenarnya bukan Amerika yang ngajarin demokrasi, yang ingin bermain-main dengan Rusia, dengan negara-negara mantan Soviet gitu. Tapi memang itu pure aspirasi dari negara-negara ini tadi, bahwa mereka menginginkan kiblat yang tidak ke Soviet, tidak ke Rusia, tapi ke Amerika. Itu adalah aspirasi lokalnya. Gimana kalau? Ya, tapi kan itu tadi ada perjanjian itu antara Uni Soviet dengan Barat itu pasca keruntuhannya, bahwa negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet tidak boleh bergabung dalam blok Barat itu. Jadi Putin itu kan memegang itu sebenarnya kan. Dan ya ini kan saya kira realisme politik ya, kalau kemudian Putin membiarkan itu, dia sendirian nantinya gitu. Maka dan dia punya power, saya kira, untuk punya kekuatan politik, punya kekuatan militer untuk mengambil langkah itu. Artinya dia ingin mengatakan kepada negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, jangan main-main dengan Rusia kan. Jadi dan juga ingin mengatakan kepada dunia, kepada Eropa, kepada Barat ya, jangan main-main dengan Rusia gitu loh. Jadi artinya itu tadi, dia the great power is back, dan dia siap menantang itu gitu. Jadi ya mungkin bagi Putin belum saatnya mengambil langkah itu, tapi situasi membuat dia harus mengambil langkah itu gitu. Kalau dari itu kan dari sisi politiknya ya, dari sisi politik maksud saya boleh saja Putin ini mau mengembalikan kembali the great power-nya, terus kemudian bersaingan dan bersandingan dengan negara adik kuasa yang lain, Amerika dalam hal ini.
Tapi apakah secara kalau dari sisi hukum internasional, hukum HI lah begitu, itu dimungkinkan untuk pencapaian ambisi politik atau tujuan politik itu kemudian ini sudah dianggap sebagai bentuk aneksasi, invasi yang melanggar hukum internasional atau masih dalam ruang yang masih dimungkinkan untuk ini kan mantanmu, jadi nggak apa-apa lah kamu paksa untuk balik lagi gitu. Kalau kita melihat begitu kan aneksasi ya, cuma kan ya itu tadi Putin dia punya dasarnya tadi itu pasca keruntuhan Uni Soviet, perjanjian antara Barat dengan itu perjanjian apa sih? Dibuat oleh Putin atau sebelum Putin? Itu pasca keruntuhannya itu, jadi memang ada perjanjian itu. Setelah runtuh Uni Soviet, negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet itu tidak boleh bergabung dalam keanggotaan NATO. Itu perjanjian antara mantan Soviet dengan Barat, bukan dengan negara-negara mantan Soviet sendiri, bukan. Pasca keruntuhan itu. Nah sekarang kan Amerika kan dan Eropa kan banyak mengajak mereka bergabung dalam keanggotaan NATO. Artinya kan ya karena Rusia ini dianggap sebagai salah satu negara yang bersama dengan Cina mengancam supremasi politik global Amerika, maka bagaimana caranya kan supaya kekuatan politiknya tidak semakin besar kan, bahkan jadi ini yang diambil oleh Eropa, oleh Amerika ya, jadi memang tidak lepas dari persaingan itu gitu. Ya memang kan kalau kita baca sejarahnya ya antara Ukraina dengan Rusia itu kan ya itu juga ininya Putin kan, mereka kan punya bangsa yang sama. Tapi kan bangsa itu kalau kita bicara konsep negara bangsa kan bisa jadi satu bangsa dari 2 negara, 3 negara kan tidak ada masalah sebenarnya kan. Cuma ini karena itu tadi ada kebangkitan great power dan pertarungan untuk menginginkan pengaruhnya ini tidak lepas dari itu menurut saya gitu. Tapi dukungan terhadap misalnya model kebijakan Putin ini dari dalam negeri masyarakat Rusia sendiri full support ke Putinnya. Saya pernah membaca itu memang ada beberapa survei itu memang mayoritas masyarakat Rusia itu menganggap Amerika itu sebagai ancaman gitu. Jadi artinya dia berhasil membangun opini publik. Sentimen itu yang dimainkan Putin. Dan saya kira kan Putin juga membawa isu ini kan. Jadi dalam beberapa isu itu pernah ada survei saya lupa barunya surveinya ada di dalam buku yang saya tulis ini. Coba ini. Ya. Mas Sahidi juga pernah tulis buku. Apa itu judul bukunya? Kebangkitan kembali Great Power, Politik Luar Negeri Rusia era Presiden Vladimir Putin. Coba, ini ditulis bertiga ini sebentar, Mas. Saya carikan dulu. Ya, jadi ada beberapa survei yang dilakukan di Rusia itu memang mayoritas masyarakat Rusia itu melihat Amerika sebagai ancaman itu gitu. Begitu juga sebaliknya di Amerika itu melihat Rusia sebagai ancaman itu. Betul ya, kalau di kampanye-kampanye presiden atau politik di Amerika itu kan menggambarkan ini apa itu namanya, antara menggambarkan musuhnya itu sebagai SAR Rusia atau sebagai Nazi Jerman gitu. Menggambarkan rival politiknya gitu. Misalnya dulu siapa? Obama atau digambarkan oleh orang Republik sebagai ini apa itu namanya, nasionalisme fasis atau sebaliknya gitu. Oke, nah ini survei yang dilakukan oleh Levada Center pada tahun 2013. Jadi ada 69% itu orang Rusia melihat Amerika itu semakin agresif dan menganggap Amerika sebagai yang paling mengancam Moskow itu. Juga sebaliknya di Amerika 64% orang Amerika memandang Rusia sebagai musuh dan salah satu yang menjadi ancaman Amerika di samping Iran, Suriah dan Korea Utara itu gitu. Jadi maka Putin ini kan salah satu isu yang ininya kan ya Amerika kan, dan memang beberapa statementnya yang saya baca kan
ini semua karena Barat kan seperti itu. Dan Ukraina ingin bergabung dengan Barat. Gitu. Jadi begitu kalau saya melihatnya. Terus kemudian let's say kalau misalnya eskalasinya terus memuncak gitu ya, terus kemudian Rusia merangsek ke Ukraine, terus kemudian berhasil menguasai sebagian, tapi perlawanannya juga terus menerus oleh masyarakat Ukraina sendiri, dan mereka meminta NATO membantu, Amerika membantu. Pada akhirnya saya dengar juga menyiapkan sekian banyak pasukan NATO itu untuk membantu Ukraina gitu. Katakan kalau pecah perang antara NATO dengan Rusia gitu, potensi misalnya, dan si Putin kan juga menyiapkan pasukan nuklir siap gitu. Mungkin nggak itu terjadi juga gitu? Saya melihatnya kemungkinannya paling seperti yang terjadi di Suriah itu. Jadi main belakang kan. Jadi saya kan mengatakan kenapa di Suriah itu konfliknya berkepanjangan ya, karena ada dua negara superpower yang backup. Jadi kalau ingin terlibat langsung, saya kira ya resikonya itu bukan hanya Ukraina dan Eropa, tapi saya kira kan dunia gitu. Dan seperti yang tadi Mas Siva katakan, Amerika kan secara ekonomi kan sedang goyah kan. Jadi justru akan mempercepat keruntuhan Amerika menurut saya gitu. Artinya kalau dia akan mengambil langkah memaksakan diri ya. Jadi, kalau saya lihat kan utang Amerika kan semakin membengkak ya, yang hampir 30 juta US dollar apa ya ininya. Itu kan besar sekali gitu, dan kalau dia ingin terlibat langsung lagi sekarang ya pasti akan dan Cina ekonominya kan kita tahu bahwa sejak Covid saja kan satu-satunya negara yang tidak minus pertumbuhannya kan Cina. Amerika ya minus pertumbuhannya kan. Jadi dan untuk mempertahankan supremasi politik globalnya kan tentu tidak lepas dari kekuatan ekonomi, saya kira gitu. Jadi kalau dia berani mengambil langkah itu, ya itu resikonya besar sekali. Makanya mungkin menurut saya ya itu tepat bagi politik, bagi kepentingan Amerika dengan menahan diri itu, hanya mengecam itu, yang gertak-gertak itu teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak itu pilihan yang sangat rasional menurut saya gitu loh untuk kondisi hari ini. Dan kedua, kalaupun dia main ya seperti yang dilakukan di Suriah itu, mempersenjatai itu kan, mempersiapkan itu. Iya, mempersenjatai, cuma kan nggak imbang. Kalau di Suriah kan sama-sama main belakang. Kalau sekarang kan Putin main depan gitu. Itu bedanya gitu. Karena ini kan di halaman depan rumahnya Putin, saya kira gitu. Iya, nggak mungkin dia akan main belakang kan, ini di hadapan rumahnya. Dia ada di depan halaman rumahnya, pasti dia akan main. Ya, secara logistik dan macam-macam kan lebih mudah untuk gitu. Mendeploy pasukan gitu. Jadi ya cuman hitungan berapa ratus kilometer itu kan berarti kayak di sini ke Jawa Tengah aja sebenarnya perbatasannya kan, jadi mudah sekali dijangkau gitu. Saya kira begitu. Sekarang ini kalau Indonesia sendiri dalam urusan kayak gini punya cukup kredensial, punya cukup kredensial, kepentingan atau suara yang bisa didengar nggak sih? Gimana kira-kira posisi Indonesia bagus ya? Sebagai orang HI ya, meskipun Indonesia sebagai saat ini menjadi ketua G20 ya. Tetapi dalam kasus ini, kalau misalnya untuk proses negosiasi yang saya pahami itu kan harus ada balance of power. Kalau misalnya Indonesia ingin menegosiasi, terlibat dalam proses itu, misalnya menghentikan ini, pertanyaannya kan terkait dengan apakah kekuatan Indonesia dengan Rusia dengan ini seimbang gitu. Dan yang saya pahami dalam proses negosiasi itu, kalau yang mengundang itu negara yang tidak dianggap punya kekuatan itu, yang negara-negara besar nggak mau. Jadi ya menurut saya paling ya kita bisa
mengecam, bersuara, tetapi tidak punya banyak pengaruh kan menurut saya dalam menghentikan langkah Vladimir Putin dalam serangannya terhadap Ukraina. Saya kira bukan itu gitu. Jadi ya kekuatan politik kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan militer kita kan tidak sebanding dengan Rusia ya. Jadi ya Rusia kekuatan militernya nomor 2 di dunia dan sedang menunjukkan great power, dan dia level dia untuk proses bernegosiasi ya Amerika, Cina, ya kan, negara-negara itu gitu, yang memang punya power militer, politik, gitu, ekonomi dan, gitu ya. Ya kalau kita bisa mengistilahkan Putin hari ini tidak lagi mengajak Amerika untuk bernegosiasi, tetapi dia sudah itu tadi sudah menanti di medan perang itu. Ayo sini, kira-kira begitu kan? Iya toh? Iya. Kalau nggak datang kalah WO. Iya. Jadi kalau kemudian Amerika kemudian membiarkan Ukraina begitu, berarti kemenangan politik bagi Vladimir Putin gitu, bagi Rusia. Semakin mengukuhkan kepada dunia akan kebangkitan great power-nya yang dan tentu negara-negara Eropa akan semakin takut dengan Rusia kan. Jadi ya memang selama ini kan Eropa kan ya gerah ya dengan sikap-sikap Putin itu, dan ya itu kira-kira gerah tapi nggak juga berani gitu. ngerta atau masukin atau nempeleng gitu, nggak berani ya memang NATO. No action talking only. Ya makanya mengecam aja gitu. Jadi saya melihat kan kira-kira begitu. Nah Indonesia ya dengan kekuatan militer kita, kekuatan ekonomi kita, bargaining politik kita yang saya kira nggak bisa banyak. Nggak bisa. Dan kita juga nggak punya kepentingan politik yang langsung berhubungan dengan soal itu, agak jauh. Tapi kalau dari sisi gini, dari sisi normatif doktrin politik luar negerinya kan jelas anti penjajahan, politik bebas aktif dan segala macam. Tapi di sisi yang lain, secara pragmatisnya juga harus dihitung gitu ya, kira-kira. Ya pasti begitu ya, hitung-hitungan pragmatisnya. Ya. Nah kalau itu saya belum mendalami lebih jauh ya hitung-hitungan pragmatisnya, tetapi kan kalau Rusia kan memang tidak banyak bermain di Asia Tenggara, saya kira gitu. Berbeda dengan Cina menurut saya. Cina, Amerika juga bermain. Jadi makanya kan kalau misalnya antara Amerika dengan Cina kan pasti main dua-duanya kan. Jadi karena kedua negara besar itu kan ada di sekitar kita, ada di Asia Tenggara misalnya, dalam konflik Laut Cina Selatan misalnya kan melibatkan Amerika, melibatkan Cina. Nah Rusia kan enggak banyak, kecuali kalau di Timur Tengah kan ya Rusia terlibat ya, kan dia punya kepentingan juga gitu. Kan yang saya tahu kan ada pipa minyak itu dari Suriah langsung ke Rusia itu di Pola. Jadi ya itu makanya kan kalau berganti rezim di Suriah ya itu pasti mandek supply itu. minyak dari makanya kan Putin ya mati-matian juga mempertahankan Bashar al-Assad itu kan. Kira-kira begitu. Ini penting dan nggak penting sih sebenarnya. Tapi kan kalau kata sebagian orang di Indonesia ini pemerintahnya pemerintah komunis. Kalau pemerintahnya komunis kan harusnya berpihak pada Rusia. Nah itu. Jadi ya kadang-kadang statement kita itu, pernyataan kita juga kan harus tidak boleh itu pernyataan grup WA itu. Grup WA yang ya menurut saya gak perlu direspon lah itu ya. Ya. Begitu. Gitu ya. Paling tidak ya Indonesia mesti paling enggak hitungannya ya hitungan tadi itu yang realistisnya apa. Paling yang bisa dilakukan kecaman terhadap penjajahan yang dilakukan oleh negara manapun itu ya, termasuk kalau itu dilakukan oleh Rusia. Oke, sebentar tak lihat. Kalau ini sebenarnya ini kan tulisan yang pernah ditulis oleh 3 dosen di lingkungan HI HI UMY tentang kebangkitan kembali the great power politik luar negeri Rusia era Vladimir Putin.
the great power sendiri apa sih maknanya? Yang ada dalam bayangan Putin tentang the great power itu apa? Iya, tentu dia punya kekuatan politik besar, kekuatan militer, kemudian punya aliansi yang besar itu. Makanya kan ketika negara-negara sekitarnya kira-kira diusik oleh Barat untuk masuk kan, ya ambisi dia untuk menjadi great power kan tidak bisa tercapai, terganggu pastinya kan. Nah, jadi ya mau tidak mau Putin kan harus mati-matian mempertahankan itu, saya kira. Gitu. Demi prestis politiknya juga dan pertunjukan politiknya selama ini. Kalau selama ini menunjukkan sebagai menunjukkan bahwa kekuatan politik Rusia is back itu, tetapi ketika diganggu oleh Eropa, oleh Amerika, di halaman depannya dia tidak ngapa-ngapain, berarti kan apa yang dia tunjukkan show of powernya selama ini kan itu omong kosong kan, kira-kira gitu. Jadi ini saya kira konsekuensi politik yang memang harus diambil, itu tidak terlepas dari ambisi politiknya untuk menjadi great power kembali selama ini. Dan memang saya juga beberapa nulis artikel itu kan, ya dua negara yang berpotensi mengancam supremasi politik global Amerika kan, Rusia dan Cina. Kalau Cina kan secara ekonomi sudah diprediksi bahwa Cina akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia tahun 2030-2040 kan. Nah, militer itu ya Rusia yang kuat itu, saya kira begitu. Oke, katakan memang Rusia itu secara teknologi, secara militer, secara politik kuat masih pengaruhnya. Tapi kalau secara ekonomi yang membuat dia ekonominya juga bisa berkembang pesat itu apa? Kalau di Cina kan ada kapitalisasi di beberapa kota menjadi kota industri, menjadi kota ekonomi lah gitu. Apakah di Rusia juga begitu? Ya selama ini kan Rusia, saya katakan tadi, dia membangun kekuatan ekonomi tandingan itu bersama Cina. Bersama dengan yang BRICS itu kan. Ya. Jadi dia mencoba mengcounter hegemoni Amerika itu bersama Eropa dengan BRICS itu kan. Makanya kan negara-negara yang bergabung dalam BRICS kan ya pertumbuhan ekonominya kan pesat-pesat gitu. Ya India juga kita tahu kan, India juga sempat di atas 10% itu pertumbuhan ekonominya. Negara besar, jadi peradaban panjang. Dan memang kalau dari segi populasi BRICS itu meskipun hanya ada Brasil, Rusia, India, Cina dan South Africa itu tapi kan dari segi jumlah penduduk di dunia kan kurang lebih 40% gitu. Betul. Jadi kalau dia berhasil wah itu kan luar biasa saya kira gitu. Dan negara-negara ini kan berhasil membangun aliansi itu untuk mengcounter hegemoni Amerika. Saya kira begitu. Oke lah, mudah-mudahan ya eskalasi tanpa harus apapun ujungnya. Tapi tidak banyak jatuh korban di pihak manapun, meskipun tentu saja perang itu mesti akan jatuh korban, tapi segera selesai dengan cara bernegosiasi. Saya dengar juga mulai akan negosiasi antara Rusia dan Ukraina ya, dan tidak sampai jatuh menjadi perang dunia ketiga ya, apalagi perang nuklir gitu. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Gitu dulu. Oke, baik, terima kasih Mas Ahmad. Kita kapan-kapan ngobrol lagi dengan isu-isu yang lain, dan apalagi ini juga banyak buku-buku yang ditulis dan diterbitkan oleh Mas Ahmad Shahide ini. Ada yang tentang COVID dan politik global, ada ini proceeding conference tentang global transformative evolution and challenge in post-pandemic era. Ini semuanya dihibahkan untuk Wonder Home. Terima kasih banyak. Kalau pengen baca silahkan berkunjung ke perpustakaan Wonder Home Library.
Oke, makasih. Sama-sama, terima kasih sudah diundang ke Wonder Home Library kembali dan senang sekali rasanya ya bisa silaturahim, bercerita ngobrol tentang banyak hal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Mas Pak. Oke, sama-sama. Kawan-kawan juga ngobrol ini juga punya komunitas belajar menulis ya. Kita juga pengen belajar tentang itu juga. Ini ada beberapa teman yang pengen nulis novel, puisi dan segala macam gitu. Oke, makasih banyak. Sehat selalu dalam kondisi yang masih belum selesai ini pandeminya. Mudah-mudahan sehat selalu. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan yang lain dan insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.